Ji, mulai. Mulai tak? Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi kita di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang bagaimana orang yang memang benar-benar kesurupan atau hanya berpura-pura. Bisa dilihat bagaimana ciri-cirinya nanti. Kebetulan di tengah-tengah kita ini ada seorang, yaitu dia seorang mediator. Bisa kita lihat nanti keadaannya kalau memang benar-benar kesurupan dan tidak, bisa kita lihat yang sebetulnya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Pak Misti. Bapak Misti. Dari mana Pak Misti? Dari Lumajang. Dari Lumajang. Jauh sekali Pak Misti dari Lumajang. Datang ke sini hanya ingin melihat bagaimana cara kita dalam keseharian kita syuting dalam channel kami Riza Manisi. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini, yang pertama, ciri orang yang kesurupan benar-benar atau kondisi tubuhnya, yaitu apabila sesuatu jin atau makhluk halus yang masuk ke tubuh Bapak Misti, kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini dia akan mengalami, yaitu suatu dari sadar menjadi tidak sadar. Ini termasuk kesurupan. Tinggal bagaimana kita melihat reaksi setelah jin itu masuk ke dalam tubuh dari seorang Bapak Misti atau seorang pasien. Kalau dia senyum seperti ini, nah, ini berarti dia bisa jadi pura-pura saja, padahal tidak terjadi kesurupan, karena tidak ada perubahan di dalam wajah seorang Bapak Misti. Tapi ketika dia berubah wajahnya, bukan lagi senyum, tapi menunjukkan raut muka yang berbeda, ya, atau matanya mendelik bahasanya, ya, atau pejam matanya sangat kuat, ya. Dan perubahan raut wajah ini berubah tidak selayaknya seperti Bapak Misti yang sedia kala, maka ini bisa jadi sudah kemasukan dari barang-barang yang tidak bisa kita lihat, yaitu bentuk jin. Kita ingin membuktikan, yaitu kita ceplek, ya, kita sentuh tubuh Pak Misti dengan kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini suara berubah, tidak layaknya suaranya Bapak Misti
bisa jadi ini memang benar-benar kesurupan. Tapi perubahan suara ini bisa jadi patokan, oh ya benar-benar dia ada kesurupan. Tapi kalau dia ketika kita assalamualaikum, suaranya seperti persis Bapak Misdi, seperti biasa, assalamualaikum, Waalaikumsalam. waalaikumsalam, ini berarti hanya pura-pura kesurupan, ya. Atau lebih ekstrimnya lagi, yaitu perubahan suara kita masih belum bisa membedakan. Biasanya orang kesurupan, ciri yang ketiga yaitu kebal dia. Karena apa? Sebagaimana seperti orang ketika melakukan jaranan atau jaran kepang atau reok ponorogo, ya, dengan menggunakan mediasi-mediasi dari khodam atau jin. Ketika dia kesurupan, dia melakukan jaranan, memakan beling, memakan pecahan-pecahan kaca, dia tidak akan merasakan sakit, yaitu dirinya kebal. Sama halnya ketika Bapak Misdi memang benar-benar kesurupan atau tidak, mari kita buktikan. Dia terasa sakit atau tidak? Aduh, Waduh. Aduh, berarti ini hanya pura-pura. Hanya pura-pura, ya. Kalau sudah aduh ini pura-pura ini. Tapi kalau kita pukul Pak Misdi kok tidak ada perubahan, bahkan kita pencet tangannya, kita sentuh dengan keras, kok tidak ada perubahan, semakin keras, berarti ciri berikutnya yang ketiga, berarti memang benar-benar Bapak Misdi ini kesurupan. Sekali lagi, kalau kita pukul, nah, tidak ada sentuhan atau teriakan aduh tadi, maka ini benar-benar kesurupan. Itu kebal, walaupun dengan korek api. Contohnya korek api, kita coba, ya, dengan korek api. Ini Bapak Misdi kalau memang benar-benar kesurupan, dia tidak akan merasakan panasnya api ini. Tapi kalau dia tidak kesurupan, maka dia akan terasa panas. Nah, ini tidak berarti dia kesurupan. Tapi kalau dia terasa panas seperti ini, berarti Bapak Misdi ini hanya pura-pura kesurupan. Karena apa? Ketika dia badannya rasa di dalamnya ada jin atau makhluk lain yang menguasai tubuhnya, dia tidak akan merasakan panasnya api seperti ini, karena jasad tidak ada hubungannya dengan panasnya jin yang ada di dalam, seperti itu. Tapi kalau dia masih merasakan panas, berarti ini wujudnya masih Bapak Misdi sendiri, tidak ada makhluk lain yang menguasai tubuhnya, seperti itu. Dan yang paling bisa dilihat lagi, tubuh kalau dia kesurupan ini sangat keras, ya, kuat. Dipegang 3 orang sampai 4 orang, dia akan melawan. Kita mau bawa ke sana, dia melawan. Dia memberontak. Bahkan bisa jadi dia menyerang kita, tubuh kita ini bisa jadi dicengkram, ya, seperti ini dengan kuatnya. Supaya apa? Dan bisa wajahnya melihat kita dan melotot seperti ini. Nah, ini berarti dia menunjukkan bahwa dia tidak ingin diganggu dan tidak terima ketika kita mau keluarkan dirinya. Dia seakan-akan menantang diri kita. Nah, ketika pandangan seperti ini, maka bisa jadi dengan diamnya Pak Misdi, karena di dalam tubuhnya sudah dikuasai oleh makhluk yang tidak kita lihat atau jin itu sendiri. Tetapi ketika kita pegang kok biasa saja, tidak ada perlawanan, bahkan hanya 1 orang seperti ini, dia lemas, senyum-senyum wajahnya kok enak, nah, terasa keri kalau kita ginikan. Nah, ini berarti hanya pura-pura saja. Nah, itu bisa kita lihat, tidak ada kekuatan yang lebih dari kekuatannya dari tenaganya Pak Misdi. Dan yang terakhir, bisa jadi biasanya seorang
yang kesurupan kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, khususnya ketika dia diam saja, kita bangunkan, dia tidak mau bangun, pejam matanya, tidak melihat kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kok dia ada mulai gerakan-gerakan yang tidak nyaman dalam tubuhnya, ya, atau dia mulai melawan, panas, atau ditutup telinganya ketika kita membaca ayat, ditutup telinganya, tidak mau mendengarkan, maka ini benar-benar Pak Misdi dalam kuasa yang ada di dalam tubuhnya. Nah, seperti ini. Namun jangan adzan. Ya, seperti ini. Ya. Tapi kalau ketika dibacakan ayat kok tidak ada perubahan dalam diri, tidak ada pergerakan ataupun menutup atau perlawanan yang tidak selayaknya orang kesurupan, biasa saja sampai kita baca ayat Al-Quran, Al-Baqarah, ayat kursi sampai dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kok tidak ada perubahan, hanya seperti ini, maka bisa jadi dia hanya pura-pura kesurupan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah begini, kita coba, kita ingin lihat memang kalau memang kesurupan, apa benar kesurupan atau tidak. Yang terakhir, kita bangunkan Pak Misdi. Pak Misdi, bangun Pak Misdi. Nah, kita bangunkan. Kalau memang sudah, umpama dia sudah keluar, seakan-akan sudah keluar barangnya. Lalu kita tanya, Pak Misdi, benar ini Pak Misdi? Ya. Ya, benar. Apa yang dirasakan tadi? Kalau dia bingung, tidak tahu apa yang dia rasakan, kok banyak orang di sekitarnya, saya ini tadi diapakan, dia bingung, linglung. Nah, ini berarti dia tidak bisa menceritakan berapa menit yang lalu, berapa jam yang lalu yang terjadi dalam diri dia. Maka itu benar-benar Bapak Misdi atau pasien itu kesurupan. Tapi ketika ditanya, ya, Pak Misdi tadi terasa apa yang dirasakan? Tangan saya dipukul. Nah, keras, sakit. Nah, berarti dia merasakan kerasnya pukulan tadi, berarti dia hanya pura-pura kesurupan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terima kasih Pak Misdi untuk membantu kami dalam memperagakan antara kesurupan yang asli atau palsu. Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang sekitar kita atau hanya ingin mencari perhatian kita. Maka kita perhatikan raut muka, perubahan dalam raut muka atau suara, atau bahkan kita pukul, kita bakar, atau kita sakiti dia, kok dia tidak merasakan sakit, maka bisa jadi itu benar-benar kesurupan. Tapi kalau dia sampai mengeluarkan kata-kata sakit atau dan lain sebagainya ketika fisiknya kita sentuh, maka itu bisa jadi pura-pura dalam kesurupan untuk mencari perhatian orang-orang sekitar dia. Oleh karena itu, semoga dengan edukasi pembelajaran seperti ini, kita semakin tahu bahwasannya ilmu hal seperti ini bisa kita beritahukan kepada saudara kita, teman kita, atau kerabat kita. Kalau terjadi hal seperti ini di lingkungan kita, ini tidak harus kita panik, tapi kita lihat dulu benar dan tidaknya orang tersebut kesurupan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.